Oke, saya ulangi ya. Untuk personal income atau pendapatan perseorangan, yaitu merupakan pendapatan yang berhak diterima oleh seseorang sebagai balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi, ya. Tapi pada dasarnya tidak semua dari pendapatan ini langsung ke tangan pemilik faktor produksi gitu. Kenapa? Karena pendapatan tersebut harus kita kurangkan dengan kalau misalnya ada laba, berarti laba yang tidak dibagikan, kemudian kita kurangi dengan pajak, asuransi, jaminan sosial, kemudian kalau misalnya ada iuran juga harus kita kurangi, ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini personal income PI sama dengan NNI tadi, ya. Net national income atau pendapatan nasional neto kita tambah dengan transfer payment. Kemudian barulah kita kurangi dengan laba yang tidak dibagikan. Laba yang tidak dibagikan, kemudian pajak perseroan, lalu asuransi dan jaminan sosial. Jaminan sosial. Di personal income ini kita mengurangi NNI atau net national income. Kita tambahkan kalau misalnya ada transfer payment. Nah, ini menambah personal income ya. Jadi kita tambah dengan transfer payment, lalu kita kurangi dengan laba yang tidak dibagikan, pajak perseroan, asuransi, dan jaminan sosial. Lalu kita masuk ke disposable income. Disposable income atau DI, atau pendapatan bebas. Nah, ini baru yang pendapatan bersih ya, yaitu pendapatan dari seseorang yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung. Ya, jadi kalau disebut yang ini personal income ini pendapatan kotor ya. Kalau ini pendapatan disposable income pendapatan bersih. Besarnya DI ini adalah pendapatan seseorang dikurangi dengan pajak langsung. Ya, jadi DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Nah, DI sama dengan PI atau personal income dikurangi dengan pajak langsung. Misalnya apa itu pajak langsung? Yaitu pajak penghasilan. Oke, nah itu adalah beberapa konsep mengenai pendapatan nasional. Istilah-istilah yang sering kita dengar. Pertanyaan Nandita tadi mengenai pendapatan neto ya, betul? Iya Bu, betul. Pendapatan faktor neto luar negeri. Ya, nah kalau pendapatan neto itu merupakan hasil dari gimana ya? Hasil dari pendapatan faktor produksi milik, kalau kita katakan itu sebagai, kalau kita katakan ini Indonesia, berarti pendapatan dari faktor produksi penduduk Indonesia dari luar negeri, ya. Kemudian kita kurangi dengan pendapatan penduduk asing yang diperoleh di Indonesia. Gitu. Jadi pendapatan neto itu adalah hasil pengurangan dari pendapatan faktor produksi milik Indonesia
atau milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri, kita kurangi dengan pendapatan milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia. Itu kalau konsepnya Indonesia. Tapi kalau misalnya konsepnya negara lain, misalnya Malaysia, berarti pendapatan faktor produksi penduduk Malaysia yang diterima dari luar negeri kita kurangi dengan pendapatan warga asing atau penduduk asing yang berada di Malaysia. Itu ya pendapatan itu berarti pendapatan bersih. Gitu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan penduduk asing lagi. Gitu. Bisa dipahami, Nandita? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke. Sekarang kita lanjut ke metode perhitungan pendapatan nasional, ya. Ada beberapa metode untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama dengan pendekatan pendapatan. Kalau dalam metode pendekatan pendapatan ini, yaitu kita menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Jadi di sini, tadi di awal saya sampaikan bahwa faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat bisa berupa tanah, ya, tenaga kerja, modal, dan skill. Nah, faktor-faktor produksi ini akan dibayar oleh produsen dalam bentuk tanah, misalnya dalam bentuk sewa, tambangnya R, kemudian tenaga kerja akan mendapatkan pengembalian berupa misalnya upah dalam bentuk simbolnya W, kemudian modal, pendapatannya berupa bunga, simbolnya I, dan yang terakhir skill, pendapatannya berupa laba atau simbolnya P. Nah ini semua kita jumlahkan. Oke, ini semua kita jumlahkan. Sewa, upah, bunga, dan laba ini kita jumlahkan. Nah, hasilnya itu merupakan nilai dari pendapatan nasional. Jadi, metode pendekatan pendapatan yaitu kita menjumlahkan pendapatan yang diterima dari faktor-faktor produksi atas penyerahan faktor produksinya kepada perusahaan. Jadi di sini kita tambahkan R, W, I, dan P. Ini cara menghitung pendapatan nasional yang pertama. Yang kedua, yaitu dengan pendekatan produksi. Nah, bagaimana caranya? Dengan metode pendekatan produksi ini kita lakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah value added yang diwujudkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Misal di sini, dari kemeja. Kalau kita uraikan proses pembentukan kemeja kan mulai dari kapas, ya. Kapas jadi benang, benang jadi kain, kain jadi kemeja. Nah, kita mulai dari kapas. Kapas ini nilai produksinya 10.000. Berarti nilai tambahnya berapa? Tidak ada ya? 0. Jadi nilainya adalah 10.000. Kemudian benang. Dari kapas menjadi benang, nilai produksinya naik dari 10.000 ke 15.000. Berapa nilai tambahnya atau value added-nya? Yaitu 5.000. 15 dikurang 10, yaitu 5.000. Di sini kita buatkan nilai tambahnya 5. Lalu dari benang menjadi kain. Dari benang jadi kain, berapa nilai produksinya? Yaitu 17.500. Bertambah, ya, bertambah sebesar berapa? 2.500, yaitu dari 15.000 ke 17.500. Jadi nilai tambahnya adalah 2.500. Kemudian dari kain menjadi kemeja, ya, nilai produksinya adalah 25.000. Nah, berapa nilai tambahnya atau value added-nya? Itu dari 17.500 ke 25.000. Berapa itu? Itu sebesar 7.500. Nah, nilai tambah ini keseluruhannya itu sebesar 25.000 merupakan pendapatan nasional suatu negara. Jadi kalau kita tuliskan Y, sini Y, pendapatan nasional adalah nilai tambah barang satu atau komoditas satu ditambah nilai tambah barang dua atau komoditas dua ditambah nilai tambah barang tiga atau komoditas tiga dan seterusnya. Ini adalah dengan cara metode pendekatan produksi. Nah, yang ketiga,
dengan metode pendekatan pengeluaran. Nah, ini yang lebih familiar ya, yaitu untuk mengetahui besarnya pendapatan nasional dengan metode ini, maka dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran dari tiap-tiap rumah tangga yang ada. Ya, kalau dari sini, berarti ini ada berapa rumah tangga ini? Ini adalah rumah tangga pengeluaran untuk rumah tangga konsumen. Ini adalah pengeluaran ya atau investasi ya ini. Ini adalah pengeluaran rumah tangga produsen atau perusahaan dalam bentuk investasi. Ini apa? Pengeluaran pemerintah ya, yaitu dari rumah tangga pemerintah. Kemudian X dan M ini dari rumah tangga luar negeri. Ya, dari rumah tangga luar negeri. Jadi ada 4 ya. Kalau misalnya, berarti ini ada 4 rumah tangga, 4 sektor, 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau misalnya 3 sektor, berarti hanya 3 rumah tangga, yaitu rumah tangga konsumen, produsen, dan pemerintah. Jadi tidak ada campur tangan dari luar negeri, atau tidak ada kegiatan perdagangan luar negeri. Gitu. Nah, selain GDP, Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto, kita juga bisa melihat kesejahteraan suatu negara, maju atau tidaknya suatu negara itu dari GDP per kapita. Nah, yang paling familiar yang ini, yang GDP per kapita. Apa itu GDP per kapita? Yaitu GDP per kapita adalah nilai dari GDP, ini PDB itu atau GDP ya, atau GDP. Nah, GDP kita bagi dengan jumlah penduduk pada tahun ke N. Nah, ini perhitungannya. Atau bisa juga nih dengan cara yang kedua. Tapi cara yang pertama ini lebih familiar, yaitu GDP per kapita dihitung dengan cara membagi antara GDP pada tahun ke N dengan jumlah penduduk pada tahun ke N. Jadi kalau suatu negara ya, katakanlah nilai dari GDP-nya ini besar. Nah, katakanlah nilai dari GDP-nya ini besar, kemudian jumlah penduduknya juga besar. Sehingga GDP per kapitanya tetap kecil ya, besar bagi besar kan GDP per kapitanya kecil nih. Tapi kalau misalnya GDP-nya besar ya, kemudian jumlah penduduknya kecil, nah sehingga nanti kalau kita bagi pasti hasil dari GDP-nya akan besar ya. Jadi GDP per kapitanya akan besar. Ya. Kalau GDP-nya kecil, kemudian penduduknya besar, ya, maka GDP-nya akan kecil lagi gitu. Jadi kalau ada satu negara, ya, mereka mempunyai GDP yang tinggi, tapi ternyata jumlah penduduknya juga tinggi, yaitu sama saja ya, GDP per kapitanya rendah. Tapi kalau suatu negara mempunyai GDP besar dan jumlah penduduknya rendah atau dapat ditekan, maka GDP per kapitanya tinggi. Jadi mereka jadi lebih sejahtera, lebih maju. Gitu. Jadi tantangannya di sini adalah bagaimana caranya suatu negara untuk meningkatkan GDP-nya ini, dan menekan laju pertumbuhan penduduk ya. Bagaimana caranya supaya ini pembaginya ini kecil gitu. Supaya nanti hasilnya GDP per kapitanya akan besar. Jadi mereka jadi negara maju. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa berdasarkan rumus perhitungan, maka pendapatan nasional atau PDB dan jumlah penduduk merupakan dua hal yang saling mempengaruhi pendapatan per kapita. Ya. Naik turunnya PDB atau jumlah penduduk akan mengakibatkan naik turunnya pendapatan per kapita.
Sehingga kita tidak bisa mengandalkan komponen pendapatan per kapita semata untuk bisa mengetahui kesejahteraan rata-rata penduduk suatu negara. Ya, makanya kita harus bagi dengan laju pertumbuhan penduduk. Meskipun pertambahan pendapatan nasional besar, tetapi pertambahan penduduknya juga besar, maka pendapatan per kapitanya tetap kecil. Oleh karena itu, agar pendapatan per kapita besar, maka kita harus mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Oke? Gitu ya. Jadi tantangannya bagi Indonesia adalah ini, kita harus meningkatkan GDP, kemudian kita harus mampu menekan laju pertumbuhan penduduk. Seperti kayak negara-negara maju gitu, kayak Jepang, mereka kan punya GDP yang besar, kemudian laju pertumbuhan penduduknya juga kecil ya. Nah, makanya GDP per kapitanya tinggi, sehingga mereka dapat dikatakan sebagai negara maju. Nah, dari nilai pendapatan per kapita tadi ya, Bank Dunia ini mengelompokkan negara ya, negara berpendapatan rendah jika nilai pendapatan per kapitanya ini kurang dari 765, kemudian negara berpendapatan menengah ke bawah, low middle income ini, lalu berpendapatan menengah tinggi ini jika pendapatan per kapitanya antara 3.036 sampai 9385. Dan berpendapatan tinggi atau negara maju yaitu ketika pendapatan per kapitanya lebih besar dari 9.346. Ini kategori dari World Bank atau Bank Dunia. Oke. Selanjutnya kita akan fokus ke metode perhitungan pendapatan nasional ya, dengan metode yang nomor 3, yaitu dari sisi pengeluaran. Ya, rumusnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M. Nah, sebelum itu kita lihat dulu jenis-jenis perekonomian. Ya, ada perekonomian dua sektor. Apa itu perekonomian dua sektor? Yaitu perekonomian yang hanya melibatkan dua rumah tangga, yaitu rumah tangga konsumen ini dan rumah tangga produsen. Ini ya siklusnya bisa nih. Kalau saudara mau mengikuti dari awal, di awal tadi juga sudah saya sampaikan nih. Di perekonomian dua sektor ini disebut juga sebagai perekonomian tertutup sederhana ya. Kenapa tertutup? Kenapa sederhana? Perekonomian dikatakan tertutup apabila tidak mengadakan perdagangan internasional ya. Nah, ini kan cuma dua rumah tangga. Jadi tidak ada rumah tangga luar negeri, maka disebut sebagai perekonomian tertutup. Kemudian perekonomian dua sektor juga disebut sebagai perekonomian sederhana, yaitu perekonomian tanpa peran pemerintah. Jadi tidak ada rumah tangga pemerintah di sini. Lalu kalau sekarang perekonomian tiga sektor. Apa itu perekonomian tiga sektor? Perekonomian yang meliputi kegiatan dalamnya, yaitu dari segi rumah tangga perusahaan atau produsen, kemudian rumah tangga konsumen, dan rumah tangga pemerintah. Jadi ada tiga sektor ya. Lalu campur tangan pemerintah ya dalam perekonomian ini. Ini pemerintah, simbolnya G ya. G. Kalau rumah tangga konsumen tadi C, rumah tangga produsen tadi, perusahaan atau produsen tadi I. Nah, campur tangan pemerintah ini ya, ini berhubungan hanya dua, yaitu di pajak
tax, dan government atau belanja pemerintah. Government expenditure. Ini simbolnya T, ini simbolnya G. Jadi pemerintah ini campur tangannya dalam perekonomian itu yaitu mengendalikan pajak dan mengendalikan pengeluarannya, ya. Ini melalui kebijakan, yaitu yang namanya kebijakan fiskal. Nah, ini bagannya, ya. Saya bisa langsung saja. Jadi di sini ada pemerintah, ya. Ini rumah tangga konsumen dan ini rumah tangga produsen. Nah, tadi kebijakan pemerintah yaitu kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Itu kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara. Penerimaannya berupa apa? Berupa pajak, pengeluaran pemerintah atau pengeluaran negara berupa government expenditure, itu pengeluaran pemerintah. Lalu kebijakan fiskal ini ada dua jenisnya, ada kebijakan fiskal ekspansi dan kebijakan fiskal kontraksi. Apa itu kebijakan fiskal ekspansi? Yaitu kebijakan di mana pemerintah meningkatkan belanjanya, belanja pemerintah G ya lambangnya, peningkatan belanja pemerintah dan atau penurunan pajak. Kalau kebijakan fiskal kontraksi ini kebijakan dengan cara penurunan belanja pemerintah, berarti G-nya turun dan atau peningkatan dari pajak. Tujuannya apa? Kebijakan fiskal ekspansi yaitu untuk meningkatkan produk domestik bruto atau menurunkan angka pengangguran. Lalu kebijakan fiskal kontraksi yaitu untuk mengontrol inflasi. Jadi kalau suatu negara ini masalahnya adalah inflasi, maka pemerintah akan melaksanakan kebijakan fiskal kontraksi dengan cara mengurangi belanja pemerintah, ya, atau meningkatkan pajak. Jadi kalau pajak naik, pajak bertambah kan berarti kita sebagai masyarakat akan membayar lebih banyak, ya, kepada pemerintah sehingga uang yang beredar, inflasi kan uang yang beredar banyak, sehingga uang yang beredar tadi akan berkurang karena banyak yang kita bayarkan kepada pemerintah. Gitu. Lalu sekarang kita lihat pajak-pajak, jenis-jenis pajak ya. Ada pajak objektif, pajak subjektif, pajak langsung, dan pajak tak langsung. Pajak objektif yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi. Ya, misalnya ketika kita beli barang atau jasa, jadi kita bayar pajak ya. Contohnya ini PPN. Misalnya kita makan di restoran kan ada tuh PPN-nya 10%. Lalu pajak subjektif yaitu pajak yang dipungut melihat kemampuan wajib pajak ya. Jadi kalau misalnya orangnya mampu atau pendapatannya besar, maka beban pajaknya juga akan besar. Jadi lebih subjektif. Kalau objektif kan tidak pandang bulu. Ya, kalau subjektif ini lebih melihat kemampuan dari wajib pajak. Lalu yang ketiga ada pajak langsung, yaitu pajak yang dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Lalu pajak tak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada pihak lain. Contohnya di sini impor. Ini jenis-jenis pajak ya. Kemudian bentuk-bentuk pajak pendapatan ada pajak regresif, pajak proporsional, dan pajak progresif. Pajak regresif ini apa? Yaitu pajak yang persentasenya itu menurun apabila pendapatan bertambah. Jadi kalau pendapatan bertambah, persentase pajaknya menurun. Kebalikannya, kalau pendapatannya berkurang, pendapatannya persentase pajaknya bertambah, ya.
Lalu pajak proporsional itu persentase pungutan pajak yang nilainya tetap berapapun tingkat pendapatannya. Jadi berapapun tingkat pendapatannya, mau rendah, mau bertambah, mau berkurang, maka persentase pajaknya akan tetap, tidak mengalami perubahan. Yang ketiga ada pajak progresif, yaitu pajak yang persentasenya bertambah apabila pendapatan bertambah. Ya, kalau pendapatannya berkurang, maka pajaknya juga akan berkurang. Jadi perlawanan ya antara progresif dan regresif. Nah, ini di dua slide ini, yang ini sama yang ini, kita lihat ini adalah bentuk-bentuk pendapatan dari pemerintah. Sekarang kita lihat apa saja bentuk-bentuk pengeluaran dari pemerintah. Contohnya misalnya pemerintah membiayai kegiatan pembangunan, membayar gaji, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata, kemudian membiayai berbagai jenis infrastruktur, misalnya membangun tol, membangun jalan, sekolah, itu merupakan bentuk-bentuk dari pengeluaran pemerintah. Ya. Lalu ada perekonomian 4 sektor. Kalau 2 sektor tadi cuma ada 2 rumah tangga, konsumen dan produsen, 3 sektor, 3 rumah tangga, produsen, konsumen, dan pemerintah. 4 sektor sekarang terdiri dari rumah tangga, produsen, konsumen, pemerintah, dan luar negeri. Jadi kalau ada kegiatan di sektor rumah tangga luar negeri, berarti ada kegiatan ekspor dan impor. Nah, makanya Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M. Ini merupakan cara mencari pendapatan nasional di 4 sektor, karena sudah melibatkan rumah tangga luar negeri. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sampai sini ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kan di negara itu kan pendapatan nasionalnya tinggi, Bu. Tapi masyarakatnya belum makmur, itu kenapa tuh, Bu? Kalau masyarakat belum makmur, ya artinya kan GDP, kalau kita hubungkan dengan materi kita kali ini ya, artinya masyarakat tidak makmur, GDP per kapitanya itu rendah. Ya, kan GDP per kapita merupakan indikator untuk melihat apakah suatu negara makmur atau tidak, masyarakatnya makmur atau tidak. Sekarang kondisinya adalah masyarakatnya tidak makmur, artinya GDP per kapitanya rendah. Apa itu penyebab GDP per kapita rendah? Kita lihat lagi ya di slide sebelumnya. Nah ini, bisa saja GDP per kapitanya itu rendah karena jumlah penduduknya banyak. Jumlah penduduknya banyak walaupun GDP totalnya ya pada tahun ke-M tinggi. Gitu. Jadi kalau ini besar, kemudian yang ini juga besar, jumlah penduduknya juga besar, ya sama saja GDP per kapitanya juga rendah, kecil gitu. Berarti tidak makmur. Jadi dilihat dulu di jumlah penduduknya gitu. Lihat dulu di jumlah penduduknya. Kalau jumlah penduduknya besar, wajar saja GDP per kapitanya rendah. Gitu. Ya, tapi kalau misalnya jumlah penduduknya dapat ditekan atau rendah, kemudian ternyata masyarakat masih tidak makmur, dan mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Gitu.
Gimana? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Kalau tidak, kita istirahat 10 menit ya. Ini kan Zoom-nya juga udah mau habis. 10 menit lagi kita sambung. Oke? Saya istirahat sebentar.